Ya Bapak Ibu sidang duka cita yang dikasih dalam Tuhan. Selamat malam, Shalom. Ya baiklah, kita tenangkan hati kita. Kita khususnya anak sekolah minggu kalau bisa di dalam rumah ditertibkan supaya ibadah kita malam ini boleh berlangsung dengan penuh hikmat. Ibu Pendeta bersama dengan semua majelis gereja dari berbagai denominasi yang hadir malam ini yang saya hormati, pemerintah desa setempat yang saya hormati, Bapak Ibu, tokoh-tokoh masyarakat, para pendidik, terlebih kepada semua rumpun keluarga yang dirundung oleh duka ini yang saya hormati. Informasi kepada kita bahwa Bapak Pendeta bersama dengan beberapa anggota jemaat majelis gereja menghadiri ibadah salah satu orang tua dari anggota jemaat kita, yaitu Pak Matius Noling, yang rencananya akan diberangkatkan ke Toraja jenazahnya. Karena itu Bapak Pendeta bersama dengan beberapa anggota jemaat menghadiri ibadah malam ini juga di Tarangsapa. Jadi taraga imane kumua nata atu Pak Pendeta si sholat yang sangayu kaki, karena bayamar tiabong itu kesempatan untuk bisa duduk bersama dengan rekan kita dalam satu jemaat, yaitu Pak Stephen dari sana. Ya. Jadi informasi laku kita. Acara kita malam ini yang pertama yaitu pembukaan yang sementara saya pandu. Yang kedua, ibadah yang nantinya akan dipimpin oleh Bapak Ibu Pendeta Dorcas Megaria STH dari Pendeta GP Jemaat Tarangsapa. Kemudian yang ketiga yaitu penyampaian dari pemerintah kalau ada. Kemudian ungkapan hati dari keluarga. Yang kelima istirahat, dan yang keenam penutup. Nah, demikian ibadah yang akan kita lalui bersama sepanjang kebersamaan kita pada malam ini di pelataran duka ini. Karena itu kita melangkah ke acara yang kedua, yaitu ibadah yang akan dipimpin oleh majelis gereja jemaat Mirtumale bersama dengan Ibu Pendeta Dorcas Megaria STH. Kepadanya disilakan. Shalom. Selamat malam. Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, marilah kita arahkan hati dan pikiran kita menghadap Tuhan. Kala duka menimpa kehidupan kami, ketidakberdayaan membuat semangat kami rapuh dan sungguh kami tak mampu berjalan sendiri. Hati yang tenang dirongrong oleh kekuatan rasa duka ini yang menyesakkan dan membuat kami berseru dan memohon kepadamu. Ya Tuhan, bersama dengan seluruh rumpun keluarga dan jemaat Tuhan, kami datang padamu. Tuhanlah harapan dan tempat perteduhan bagi kami. Seperti firman Tuhan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Sidang jemaat Tuhan, sejemput kita bangkit berdiri, kita nyanyikan selengkap Kidung Jemaat 46 dari Kukungan Duka Kelam.
Saudara-saudara, pertolongan kita dalam ibadah penghiburan malam ini jadi dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Dan menyertaimu juga. Silakan duduk kembali. Kembali kita lakukan harap akan Tuhan, Kidung Jemaat 445 ayat 1. Mada pengharapan. Kepadamu ya Tuhan, gunung batuku, aku berseru, janganlah berdiam diri terhadap aku. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku berharap. Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Selamatkanlah kiranya umatmu sendiri, gembalakanlah mereka dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya. Bila duka menerpa, bersama-sama kita mendengarkan persembahan pujian secara berturut-turut. Yang pertama PKB Gipil Padang Sapa, dan yang kedua Sekolah Minggu Kelompok Kebaktian Pekasalu.
Serahkanlah segala beban hidup kita ke dalam tangan pengasihan-Nya. Percayalah pada kuasa firman-Nya yang sanggup memberi kelegaan. Hai kamu yang berbeban berat, serahkanlah pada Yesus, akan dihiburkan. Yang lemah serta tak berdaya akan dikuatkan. Tapi ada satu sang penolongmu yang sanggup mengatasi beban hidup. Yesus Tuhan, nama yang agung. Yesus Tuhan, nama yang kudus. Ia mampu mengangkat beban hidupmu. Serahkanlah segala beban hidup kita ke dalam tangan pengasihan-Nya. Percayalah pada kuasa firman-Nya yang sanggup memberi kelegaan. Hai kamu yang berbeban berat, serahkanlah pada Yesus, akan dihiburkan. Yang lemah serta tak berdaya akan dikuatkan. Hai kamu yang berbeban berat, serahkanlah pada Yesus, akan dihiburkan. Yang lemah serta tak berdaya akan dikuatkan.
Sidang perkabungan yang kekasih, keluarga Bapak Yohanes Rapa bersama anak cucu, rumpun keluarga, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kami datang menghampiri kekudusan-Mu. Kami menaikkan doa dan harapan kami. Ketika kami menangis, ketika kami luka, ketika pedih menyayat hati, hanya satu kekuatan kami, yaitu dalam Yesus Kristus. Kami akan merenungkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau mengutus hamba-Mu di tengah-tengah duka yang sedang menimpa kami, bersama dengan keluarga, jemaat, masyarakat yang ada di Tumale di sini. Kami telah siap Tuhan mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Majelis gereja melalui bidang pelayanan yang ada di Gereja Toraja Peniel Tumale menghubungi pendeta Gepil Jemaat Padang Sampah. Dan malam hari ini saya persiapkan pembacaan kita jemaat Tuhan dari kitab 1 Raja-Raja pasal 2. Saya kemudian tidak akan membaca semua ayat dari pasal ini, namun 6 ayat kita akan menyimak dalam pembacaannya. 1 Raja-Raja pasal 2 ayat pertama hingga ayat yang ke-6. Pesan Daud yang terakhir sebelum meninggal. Ketika saat kematian Daud mendekat, ia berpesan kepada Salomo, anaknya, "Aku ini akan menempuh jalan segala yang fana. Maka kuatkanlah hatimu dan berlaku seperti laki-laki. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju, dan supaya Tuhan menepati janjinya yang diucapkan tentang aku, yakni jika anak-anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia, dengan segenap hati, dan dengan segenap jiwa, maka keturunanmu takkan terputus dari tahta
kerajaan Israel. Dan lagi, engkau pun mengetahui apa yang dilakukan kepadaku oleh Yoab, anak Seruya. Apa yang dilakukannya kepada kedua panglima Israel, yakni Abner bin Ner dan Amasya bin Yether. Ia membunuh mereka dan menumpahkan darah dalam saman damai seakan-akan ada perang, sehingga sabuk pinggangnya dan kasut kakinya berlumuran darah. Ayat yang ke-6. Maka bertindaklah dengan bijaksana, dan janganlah biarkan yang ubanan itu turun dengan selamat ke dalam dunia orang mati. Yang dikatakan berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara dan melakukan itu dalam sepanjang kehidupan yang ada. Amin. Mari kita mau katakan umat Tuhan, bahwa dalam hidup dan kehidupan kita, hanya firman-Nya yang selalu menguatkan kita. Melalui PKJ 255. Minta maaf, bukan KJ, tapi melalui PKJ 255, firman-Mu kupegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Firman-Mu kupegang selalu, kita angkat bersama. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan mengimpit aku dan menjadi keluhanku, firman-Mu ku pegang selalu, sayapmu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Di dalam keraguanku, hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Shalom Bapak Ibu. Hidup ini fana dan tidak abadi. Sekelumit cerita, saya akan mengangkatnya, memulai perenungan hari ini. Dua tahun sebelumnya, seorang Mike Hansas
ia hidup dalam kesendiriannya. Dan dalam 2 tahun itu, Bapak Ibu, seorang Menkhansas ini yang dia lakukan adalah bagaimana mempersiapkan dirinya untuk kematiannya kelak. Di mana bukti dia mempersiapkan, Bapak Ibu? Di masa 2 tahun itu ia sudah membeli sebidang tanah. Yang pasti sebidang tanah itu mempersiapkan untuk kemudian tempat pekuburannya. Dan di masa 2 tahun itu setiap minggu ia pergi ke tempat itu, mendandani sebidang tanah yang telah diberinya itu. Kemudian dia sudah mulai mempersiapkan dengan berbagai macam kembang. 2 tahun persiapannya itu kemudian ia menata dengan seindah mungkin. Sebab yang ada di pikiran seorang Menkhansas itu adalah ia tidak mungkin akan melihatnya lagi ketika ia sudah meninggal. Dan setelah ia menata tanah pekuburan itu dengan baik, bukan hanya sebidang tanah dan kembang-kembang kemudian yang dia persiapkan, tetapi adakah Bapak Ibu tahu, Menkhansas pun membeli sebuah peti mati yang kelak akan menjadi rumah barunya. Karena ia menyadari bahwa peti mati itu akan menjadi tempatnya kelak di kemudian hari ketika dia sudah meninggal. Dan singkat cerita, setelah semua dia persiapkan, ada satu hal yang kemudian tak lupa ia lakukan, adalah ia telah memanggil semua anggota keluarganya, menjamu mereka dengan makanan yang lezat-lezat dengan satu tujuan, bahwa pada saat itulah ia akan membagikan semua warisan yang dimiliki oleh seorang Menkhansas. Di akhir cerita, setelah warisan-warisan itu telah dibagikan kepada semua keluarga-keluarganya, maka meninggallah Menkhansas dengan penyakit bawaannya itu serangan jantung. Sidang perkabungan yang kekasih, dari cerita singkat di atas mungkin kita harus jujur katakan bahwa sedikit sekali kita orang yang seperti Menkhansas ini yang mempersiapkan dirinya menerima kematian. Biar kami pendeta, pelayan gereja, jarang-jarang seperti itu.
Benar ya Bapak Ibu? Ada apa di balik cerita singkat ini Bapak Ibu menghantar kita pada renungan? Bahwa sikap seperti ini merupakan sikap yang memahami dengan benar keterbatasan yang ada pada diri saya dan Bapak Ibu. Yang artinya kita tidak punya kuasa atas hidup dan mati kita. Sehebat apapun kita di dunia ini, sekaya apapun kita di dunia ini, tapi kita tidak punya kuasa untuk itu. Terbatas yang kita miliki sebagai manusia. Mike Hansas mau menyadari bahwa ia adalah makhluk yang fana, yang terbatas. Karena itu kehidupan yang dijalaninya pun adalah kehidupan yang terbatas, kehidupan yang fana. Pertanyaan kita selanjutnya Bapak Ibu sidang perkabungan keluarga besar Bapak Yohanes Rapak. Apakah kita kemudian hanya harus memahami sampai di situ bahwa hidup kita ini hanya sebuah kehidupan yang terarah kepada kematian? Pertanyaan bagi kita Bapak Ibu yang masih hidup sampai hari ini. Apakah kita hanya harus sampai di situ memahami bahwa hidup kita ini hanya sebuah kehidupan yang terarah pada kematian? Sehingga kita hanya berada pada sebuah garis lurus hidup dan mati saja. Apa yang dikandung maksud dengan bacaan kita pada saat ini dari kitab 1 Raja-Raja tadi? Pasal 2 ayat 1 sampai 6. Kita lihat di sana seorang Daud. Menjelang kematiannya Daud juga mempersiapkan dirinya untuk memasuki sebuah dunia yang lain, yang oleh Daud disebut sebagai dunia jalan segala yang fana. Dan tidak terlampau jauh dengan apa yang dilakukan oleh Mike Hansas tadi, dengan apa yang dilakukan oleh Daud. Kita lihat juga ayat-ayat selanjutnya. Ia memanggil rumpun keluarganya dan mengingatkan kepada mereka beberapa hal. Secara khusus kepada anaknya, yaitu Salomo. Ada pesan terakhir kepada Salomo, di mana di sana Daud mengingatkan anaknya agar tetap berpegang pada Tuhan dan melakukan semua apa yang menjadi kewajibannya kepada Tuhan. Itu pesan Daud. Sebab dengan berbuat demikian, maka dua hal ini akan berlaku bagi kita, yaitu kita akan mengalami keberuntungan dalam segala hal yang kita lakukan dan kepada semua hal yang kita tuju. Itu ayat 3. Yang kedua, bahwa semua itu akan kita peroleh karena Tuhan menepati janjinya yang pernah diucapkannya pada ayat 4 dan ayat yang kelima. Itu warisan yang tak pernah pudar, Bapak Ibu, yang diwariskan oleh seorang Mike Hansas dan juga seorang Daud kepada keturunannya. Dengan berpegang kepada Tuhan,
maka setiap orang yang menurut Daud akan bertindak atau berlaku seperti laki-laki. Apa arti dari ini, Bapak Ibu? Mengandung arti bahwa orang akan diberikan kekuatan untuk melakukan segala sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Mereka akan bertindak mengayomi dan melindungi mereka yang lemah dan miskin. Mereka tidak akan bertindak seperti kekanak-kanakan, tetapi bertindak dewasa di dalam Tuhan. Atau dengan kata lain, setiap anak-anak Tuhan yang berpegang teguh kepada Allah akan selalu mendapatkan pertolongan dari Dia, sehingga kehidupan yang ia jalani akan menjadi kehidupan yang mendatangkan berkat bagi orang lain, bagi dirinya, bagi keluarganya. Dan bukankah itu Bapak Ibu yang kemudian menjadi tujuan setiap kita yang hidup? Dikatakan di sana kita bukan hidup untuk mati saja, tetapi kehidupan itu sendiri mengandung makna, memberi hidup bagi semua orang. Berkisah saya, Bapak Ibu, kurang lebih 5 tahun saya ada bersama dengan keluarga Bapak Yohanes Rapa di Rantai Mario. Bulan-bulan dan hari-hari ketika saya harus dimutasi ke Padang Sampah. Terakhir, saya melayani orang tua saya ini dalam perjamuan keliling. Saya melayaninya awal karena rumah orang tua kita ini di Rantai Mario berada pada tingkat yang tinggi. Kalau bahasa kami Pamona itu buyuh, ya gunung, Pak, ya, berada di ketinggian. Jadi ketika pelayanan perjamuan keliling, saya mengaturnya bersama majelis gereja di Rantai Mario bahwa harus orang tua ini yang harus saya dulu layani. Kemudian saya keliling untuk melayani keluarga-keluarga yang tak mampu. Apa yang mau disimak Bapak Ibu dari kilas balik dari kisah Meghanses, seorang Daud bersama keluarganya, dan seorang Yohanes Rapa bersama almarhumah anak cucu yang ada. Bukan warisan yang kemudian yang ditinggalkan oleh ibu tercinta, nenek tercinta untuk anak-anak, untuk suami dan untuk cucu yang berupa harta. Tetapi adakah Bapak Ibu tahu? Kesetiaan orang tua kita ini adalah warisan yang tak pernah punah untuk anak-anak yang masih ada sampai hari ini. Warisan kesetiaannya luar biasa. Sekalipun dengan tongkat. Ku lupa itu bahasanya Pak Yakobus, kalau tongkat bahasa kita, wah. Ayah. Ya. Boleh kita bayangkan Bapak Ibu kalau kita mendaki gunung itu. Saya sudah ada di gereja, jadi itu tentara sekali itu teket apa? Ya, sudah bunyi itu dari bawah menuju ke gereja. Ini warisan yang kemudian harus menjadi perhatian untuk anak-anak, cucu yang ditinggalkan. Warisan kesetiaan. Mungkin orang tua tidak punya bulawan, ya? Mungkin tidak. Mungkin tadi kemudian dia tidak punya sebidang tanah atau coklat. Kalau kami di sana itu rata-rata Pak Yohanes Rapa itu punya kelapa sawit. Ya. Mungkin tidak sebesar sehektar-hektar seperti orang-orang yang ada di sekitarnya. Tapi satu hal yang dimiliki oleh orang tua, ibu kekasih, nenek Rita, itulah warisan kesetiaan yang juga harus terpatri untuk suami, keluarga,
anak cucu yang ditinggalkan. Kesetiaannya dengan teken tadi apa itu? Dia harus kemudian berupaya menuju ke gereja, beribadah bersama. Ini yang saya mau sampaikan malam hari ini. Berkisah 5 tahun kurang lebih, saya berada bersama keluarga di Gepil Rantai Mario. Itu pun ketika sudah dengan keadaan yang sekarat kritis ketika saya datang di sini. Kemungkinan masih ada hal yang harus disampaikan kepada saya sebagai pendeta yang melayani saat itu. Tapi itu dengan ekspresi air mata yang keluar. Saya berbahasa Basken. Indo, masih kita kenal di saya? Dia mengangguk, kemudian air matanya menetes. Sekali lagi Bapak Ibu, bersikap seperti laki-laki. Pesan yang diamanahkan oleh Daud kepada anak-anak dan keturunan, artinya kita harus kuat untuk menghadapi setiap perkara hidup, seperti kematian yang sedang menimpa kita hari ini. Tapi satu penguatan adalah kesempatan yang telah diberi oleh Tuhan kepada ibu kekasih Nenek Rita, istri dari Bapak Yohanes Rangga. Sekali lagi, kesempatan yang Tuhan telah beri berpuluh-puluh tahun. Dia sudah menjadi berkat bagi jemaat, baik itu jemaat Rantai Mario dan sekitarnya, dan juga jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Terlebih sudah menjadi berkat bagi keluarga. Itu warisan yang ditorehkan. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Kita tidak bisa tahu kapan waktunya Tuhan memanggil kita. Oleh dan sebab itu, gunakan kesempatan itu. Gunakan kesempatan itu. Berbuah-buah. Dan kemudian tidak usah kita pikir warisan apa yang kita akan tinggalkan untuk orang yang kita akan tinggalkan ketika Tuhan memanggil kita. Tetapi mari berbuat, sehingga warisan yang ada pada diri ini adalah warisan kesetiaan yang ada pada kita. Itu juga yang kiranya kita teruskan kepada keluarga-keluarga yang kemudian nantinya kita akan tinggalkan, sehingga kita bisa menjadi berkat dan orang-orang di sekitar kita pun diberkati, seperti firman Tuhan pada ayat 4 dan ayat 5. Oleh sebab itu Bapak Ibu, rumpun keluarga yang kekasih, dikuatkan kita dengan firman Tuhan hari ini, bahwa ketergantungan kita sepenuhnya hanya dalam kuasa dan kedaulatan Allah. Jadi selagi Allah masih beri kesempatan itu, kita pakailah kesempatan itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Demikian penghiburan malam hari ini. Amin. Saya kalau melayani Pak Yakobus selalu saya rindu mempersilakan, siapa tahu masih ada pujian yang tertunda. Oh iya, betul. Sehingga saya pulang nanti bisa tetap menjadi berkat karena saya mempersilakan sekalipun tidak ada. Ya, silakan. Ya, berturut mungkin saja ya. Keluarga dan PWGT minta maaf, bukan PWGT. Ya, diberikan kesempatan. Setelah itu kita masuk pada akta selanjutnya.
Kusambung PWGT sabah. No kamu tu PWGT nina iko bang motor iko bang mau perempuan ki bating na PWGT.
Tiba saatnya kita akan menyerahkan tanda turut berduka cita kita lewat pundi kasih dengan diiringi nyanyian kidung pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Kita ulang. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Mari kembali umat Tuhan bersama keluarga. Kita satu dalam doa. Kita berdoa. Terpuji kekal namamu ya Allah di sorga, Tuhan kami. Allah yang kepadanya kami datang mempertaruhkan hidup yang Allah masih beri. Berita penghiburan, penguatan telah hamba sampaikan di tengah-tengah persekutuan malam hari ini. Terbatas ya Tuhan adanya hamba-Mu dalam menyampaikan
Terbatas pula ya Allah untuk kami memahami. Tapi yakin kami, percaya kami, bahwa Allah yang kami sembah dalam Yesus Kristus adalah Allah yang akan menyanggupkan setiap kami memaknai dari firman. Itulah kekuatan bagi keluarga yang sedang diperhadapkan dengan duka. Tuhan akan menghibur dan menguatkan mereka menjalani hari-hari hidup ini tanpa seorang mama lagi, tanpa istri, tanpa nenek. Meyakinkan semua keluarga bahwa mereka akan kuat, mereka akan tegar seperti firman-Mu ya Tuhan. Biarlah keluarga kami di tempat ini menggantungkan hidup dan kehidupannya, totalitas hidup mereka hanya dalam kedaulatan Allah. Mungkin saja Tuhan di setiap kami tidak ada warisan yang berupa harta. Mungkin saja di antara kami tidak ada warisan yang berupa tanah. Tapi warisan keteladanan yang ditinggalkan oleh orang tua, mama kekasih kami, istri tercinta, biarlah terpatri untuk suami, untuk anak cucu, untuk saudara-saudara dan sekalian kami. Warisan kesetiaan Tuhan di masa hidupnya, itu yang kemudian yang termulia akan menjadi berkat bagi kami. Diberkatilah majelis gereja yang mengatur menata pelayanan sejak meninggalnya orang tua kekasih kami di tempat ini. Dan biarlah ya Tuhan, mereka dapat melakukan tugas tanggung jawab pelayanan ini dengan kekuatan yang Allah beri kepada mereka. Rencana-rencana selanjutnya oleh anak-anak, oleh suami, cucu yang ada, bersama majelis gereja Peniel Tumale yang ada, bila dapat diatur, ditata dengan baik, sehingga pelayanan-pelayanan berikutnya pun dapat ditunaikan. Terima kasih Tuhan. Sekiranya mungkin masih ada keluarga-keluarga yang belum hadir di tempat ini, kami tetap berdoa. Rencana-rencana mereka juga Tuhan akan selalu berkati, sehingga bersama-sama ketika saatnya dalam kesepakatan bersama untuk ibadah penghiburan dan juga ibadah pelepasan, semuanya boleh dilakukan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Di sekitar kami, dalam pelayanan Gereja Peniel yang ada di Tumale, di sekitar keluarga-keluarga yang mengalami duka, mampukan mereka Tuhan untuk mengangkat tugas pelayanan itu, dan biar di sana nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Terlebih malam hari ini, baik kami ya Tuhan sebagai mengarahkan acara, baik kami liturgis, baik kami pendamping pelayanan dan pianis, kelompok puji-pujian yang telah disampaikan kepadamu malam hari ini sebagai bukti pelayanan, berkati semuanya ya Tuhan, sehingga itu akan tetap dan senantiasa dilakukan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami telah menyatakan pelayanan kasih kami lewat persembahan. Apa yang telah kami kumpulkan, telah kami berikan, dikelola dengan baik dan untuk pelayanan keluarga kami yang ada di tempat ini. Sekalipun malam hari ini Bapak Pendeta sebagai penanggung jawab jemaat bersama
rekan-rekan majelis yang lain dan bersama umat yang lain melakukan pelayanan dalam pendampingan yang juga terkait dengan hal yang sama seperti ini. Berkatilah juga kehidupan mereka yang ada Tuhan. Setelah ibadah selesai kami akan kembali. Berkati kami dan juga berkati keluarga kami yang ada di tempat ini. Pemerintah kami, bangsa dan negara kami, tetap kami dukung Tuhan. Berkati kiranya. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan. Ini seruan dan permohonan kami. Kami bawa alaskan semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Persekutuan umat Tuhan yang kekasih, bersama dengan rumpun keluarga kita akan menutup dan menyelesaikan ibadah kita malam hari ini. Mari bangkit berdiri. Bapak Ibu umat Tuhan, rumpun keluarga yang kekasih, mari arahkan hati dan kehidupanmu kepada Tuhan, dan biarlah kita pulang dengan sejahtera dan iman berkat. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan dalam Roh Kudus Tuhan menolong, menghibur, dan menguatkan semua rumpun keluarga. Menolong, menghibur sekalian kehidupan kami. Mulai saat ini, kekal selama-lamanya. Amin. Disilakan duduk dan kembali kepada liturgis untuk kemudian memimpin lagu akhir tanda pelayanan malam hari ini telah dilakukan secara bersama. Sebagai lagu tanda ucapan syukur selesainya ibadah kita nyanyikan kembali tiap langkahku. Demikianlah ibadah kita. Terima kasih atas ketenangan kita. Tuhan memberkati. Selamat malam.
Manggil gede. Dokumen dulu. Ada tuh. Wah, iya cek baik. Dah kan bulan-bulan ini parit. Oh ya bersama Pelita. Ada saya dulu. Jam 1000 dulu. Karena hampir nang gereja tuh. Ya, demikian ibadah yang telah kita ikuti bersama. Terima kasih kepada Ibu Pendeta atas pelayanan firman pada malam ini di pelataran buka ini. Tuhan Yesus kiranya memberkati Ibu Pendeta dalam tugas pelayanan selanjutnya di tengah-tengah jemaat. Terima kasih juga atas semua puji-pujian dari PKB Gipil Parasapa, dari SMGT, Pekasalu, keluarga dan dari PWGT, juga menjadi penghiburan dan kekuatan bagi keluarga. Terlebih terima kasih untuk ketertiban dan ketenangan kita sepanjang ibadah berlangsung, dan sungguh kita nikmati ibadah ini karena tidak ada yang mengganggu, dan saya kira hal seperti ini tetap kita lanjutkan dalam kehidupan persekutuan. Ya biasa kumpul kadai minala kita rin nangga itu ibadanta yang kita kaya dapat tangga itu. Ya, jangan kita mengharap untuk orang menghargai. Jadi terima kasih kita telah menghargai ibadah kita melalui ketenangan kita. Ya, selanjutnya kita masuk dalam cara yang ketiga, yaitu penyampaian dari pemerintah. Dan raka dengan sendirinya kok. Oh ya, digantikan oleh penyampaian atau ada hal yang disampaikan oleh Ibu Pendeta Dorcas. Pada itu disilakan. Ya, terima kasih dengan kesempatan. Shalom Bapak Ibu. Di tengah ibadah saya tidak menyampaikan karena saya harus meminta kepada yang mengarahkan acara Majelis Gereja Daniel Tumale bahwa kesempatan ini saya mau sampaikan untuk orang tua saya. Kalau di Rantai Maria Bapak Ibu, Tania Nenek Rita.
Yang terkenal di sana itu di Buyu tadi itu di gunung, ya di Buntu itu Nenek Gelen. Ya, ya ada di sana yang paling kurus cucunya ini. Ya. Ya. Karena saat itu belum viral Sambo, jadi saya kalau mau urai Bapak Ibu terkait dengan cucu Gelen, saya menangis. Mungkin kita berpikir dengan keberadaannya yang demikian, dia tidak ada apa-apanya di hadapan kita. Tapi adakah Bapak Ibu tahu? Glen ini yang kemudian menuntun neneknya ketika mulai sakit. Ya, ini Glen. Pokoknya mau buang popok, harus kemudian bagaimana berjalan, makan. Itu Glen. Saya bisa bercerita Bapak Ibu karena hampir 5 tahun saya bersama. Ya, jadi saya merasa beban kalau malam hari ini saya dipercayakan melayani, kemudian saya tidak menyampaikan kilas balik kenapa saya ada di tempat ini. Saya bukan orang lain dari Bapak Yohanes Rapa, ya dalam tua saya di sana, suami dari almarhumah. Ya, yang kemudian terima kasih Bapak Ibu Majelis Gereja yang tadi malam menghubungi saya sebagai bagian dari pelayanan yang ada ketika saya masih di Rantai Mario, sehingga malam hari ini saya berada dengan persekutuan kaum bapak saya. Mungkin bertanya-tanya Ki, nakukutana Ki, oh nah, tayo bang persekutuan wanita nate? Iya. Kalau mau Ki bertanya Bapak Ibu, tanya saja sama orang tua saya nanti Bapak Yakobus. Kenapa? Ya. Kenapa kaum wanitanya Gepil Padang Sapa tidak hadir dalam pendampingan pelayanan Ibu Pendetanya? Terima kasih kepada kaum bapak yang begitu setia. Besok malam lagi saya harus melayani duka, pelayanan yang sama seperti ini di Salupairun, dan itu juga tetap akan didampingi oleh kaum bapak saya. Begitu setianya mereka. Ya, mungkin jam 10 lewat saya share di grup. Tolong kaum bapak dampingi pendeta Mila melayani jam tumal, dan itu direspon. Ya, ada juga ibu-ibu saya. Nanti ibu-ibu saya marah besok kalau ibu pendeta kami ada juga. Nah, kenapa tidak dibilang? Ada juga seberapa yang sempat hadir malam hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih Bapak Ibu, para pelayan gereja. Sampaikan salam nanti sebentar kepada Bapak Pendeta Priber. Bapak Pendeta Priber tidak asing juga bagi saya bersama Ibu Pendeta Mary dan Pendeta Mida. Ketika saya diteguhkan di jemaat Gepil Padang Sapa 27 November tahun kemarin, ketika saya melihat ke belakang, oh, nasi rampun nasab teh pendeta Luhut Timur. Ya, itulah keterkaitan. Terima kasih, saya sudah dipercayakan untuk melayani orang tua saya di tempat ini, keluarga besar. Terima kasih sekali lagi. Duka yang dialami adalah duka bersama, terlebih keluarga besar Gepil Jemaat Padang Sapa. Itu yang kami mau sampaikan malam hari ini. Terima kasih sekali lagi buat pengaturan pelayanan, kebersamaan. Saya rindu kemudian pelayanan-pelayanan seperti ini kita tetap jalin. Ya. Dan Tuhan dimuliakan di dalamnya. Sekali lagi, PKB, ya, jangan tinggalkan Ibu Pendeta ketika pelayanan-pelayanan berikut, dan juga wanita-wanita Gepil saya lihat ada yang hadir, yang kemudian sekali lagi terima kasih kepada kita semua. Terima kasih kepada semua majelis gereja, pengurus OIG, koster, KSM yang ada di Pinil Tumale yang malam hari ini telah mempercayakan pelayanan kepada kami Gepil Jemaat Padang Sapa. Dicari atau tidak Bapak Ibu, tetap kami punya kekurangan. Tapi kekurangan itu telah disempurnakan malam hari ini di tengah-tengah ibadah kita. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kembali kepada orang tua saya yang mengarahkan acara. Shalom Bapak Ibu.
Iya, dari langsung Ibu Pendeta nak kalian selama kalian dimotong ke minuman stiro. Ya, terima kasih Bu Pendeta. Udah apa petoda? Ya, selanjutnya kita masuk dalam ungkapan hati dari keluarga. Kalau ada pada keluarga ini, silakan. Salam. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, Ibu Pendeta yang kami hormati, Penatua Jaken, pemerintah yang kami hormati bersama dengan jajarannya, Bapak Ibu sidang pergabungan yang kami hormati sesuai dengan fungsi dan jabatan kita masing-masing. Pertama-tama kami sampaikan bahwa orang tua kami ini kurang lebih 5 tahun akan menderita dalam penyakit. Kebetulan masih Ibu Pendeta yang akan bersama-sama di Mangkutana. Kemudian 5 bulan yang lalu masih akan diikuti oleh pendeta dari bawah bersama dengan majelis gereja untuk melimpahkan pelayanan untuk ke jemaat Pinel Tumale. Kebetulan saya yang akan langsung menemui berhubung karena Bapak Pendeta Prigat pada waktu itu ada pertemuan pendeta-pendeta, maka saya yang akan disuruh untuk menemui. Jadi seperti yang dikatakan Ibu Pendeta tadi, bahwa pendeta yang ada di sini adalah dari Rut Timur, dan memang mungkin sama-sama dengan Ibu Pendeta di bawah, karena Pak Priber adalah anggota jemaatnya juga, orang tua kekasih kami yang pertama di Rantai Mario. Setelah dia akan tua, karena gereja Toraja akan mendaki lebih tinggi lagi, seperti yang dikatakan oleh Ibu Pendeta tadi, maka dia akan pindah ke Gipil untuk beribadah. Dan 6 bulan yang lalu akan dilimpahkan kembali ke jemaat Pinil Tumale. Yang melayani di sana adalah Pak Priber pada waktu itu, dan di sini juga Pak Priber. Dan kebetulan juga Ibu Pendeta yang di sana dulu, sekarang dia juga harus melayani pada malam ini untuk memberikan penghiburan. Jadi itulah mungkin jangan sampai kita ROA ini, karena GPIL, GPIB, HKBP itu sama saja dengan gereja Toraja. Ya, jadi ini perlu kita jalin bersama supaya dapat kita ketahui. Itu sebagai informasi saya sebagai majelis gereja, bahkan dari keluarga. Pertama-tama yang kami mau sampaikan ucapan terima kasih kami dari keluarga. Pertama kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Pendeta yang kiranya pada malam ini yang akan menjadi pelayan firman yang akan menghibur kami sebagai keluarga, bahkan seluruh majelis jemaat Pinil Tumale yang akan menata pelayanan ini. Melalui kesempatan ini kami dari keluarga mengucapkan banyak terima kasih. Kemudian yang kedua, ucapan terima kasih kami kepada pemerintah, karena di mana pemerintah selalu akan mendampingi kami di dalam kegiatan ini hingga kita bisa tertib di dalam melakukan apa sehubungan dengan kepergian orang tua kekasih kami. Dan juga kami mengucapkan banyak terima kasih kepada kita semua, keluarga, bahkan kita semua Pak Tondokan yang kiranya bersama-sama dalam rangka membuat apa yang kita tempati ini. Melalui kesempatan ini kami juga mengucapkan terima kasih, sekalipun belum akan selesai karena belum pemakaman, tapi apa yang kami sudah kita lalui, kami akan dari keluarga akan mengucapkan banyak terima kasih.
Kemudian pertama-tama kami dari keluarga akan menyampaikan bahwa ibadah ini adalah ibadah yang terakhir, karena 3 kali berturut-turut kalau sudah belum waktunya maka ibadah akan diistirahatkan untuk sementara. Jadi kami sepakat dari keluarga bahwa ibadah akan dimulai kembali di tempat ini, yaitu tanggal 26 kita akan ibadah di tempat ini. Kemudian tanggal 27 adalah ibadah pelepasan. Jadi alo Senin bongi kita akan beribadah tanggal 26. Jadi hari Selasa akan pemakaman. Jadi itu yang kami sampaikan, dan yang selanjutnya kami akan menyampaikan kepada kita semua bahwa kuayat jome kami keluarga kikuak yang arahnya tapi susu moto tatiro tu keadaan tak ende tondok semua nandentu labi dole yang mendaftar ke nanu, maka kami akan arahkan di hari itu. Ya, nak siasa beku jona kuah kena bisa hari Sabtu kuami terlalu sempit, karena tanggal 22 manela pelepasan ibadah di sebelah. Barang yang dipakai di sana adalah barang di sini juga. Jadi kita akan taruh di tanggal 26. Jadi melalui kesempatan ini mungkin ada tutur kata kami yang mungkin kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Melalui kesempatan ini mungkin cara kami untuk menyambut Bapak Ibu waktu taduan tole, taduan sepu, mungkin tidak kami sempat menyapa Bapak Ibu. Melalui kesempatan ini kami dari keluarga menyampaikan mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Mungkin itulah yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Pendeta yang kiranya memberikan penghiburan pada malam ini. Sekian dan terima kasih. Ya, demikian penyampaian dari keluarga, dan secara khusus selaku kita Pak Pondokan informasi untuk ibadah selanjutnya yaitu tanggal 26, jadi Senin malam atau di malam Selasa. Nah, ya, selanjutnya keluarga yang berduka menyediakan air minum untuk kita nikmati bersama. Kita akan bersyukur atasnya dan kami persilakan. Mohon maaf, saya belum kenal namanya Ibu Pendeta dari Jemaat Lari-Lari Klasis Pelopo, sekaligus perkenalkan nama Ibu Pendeta. Ya, saya hanya kenal muka tapi nama yang tidak kenal. Nah, jadi baru-baru di Urapi. Baik, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Sebelum masuk di dalam doa makan, mungkin tadi pewara mengatakan saya harus memperkenalkan diri dulu. Ya, baik, saya akan memperkenalkan diri secara singkat. Nama saya Nelvi Tobigo. Saya dari Jemaat Lari-Lari Klasis Palopo. Kalau ada yang mau tanya status, saya sudah punya 1 suami. Kok 1 untuk selama-lamanya toh? Jadi mungkin itu perkenalan singkat dari saya, dan saya baru-baru diurapi di Jemaat Lari-Lari
pada tanggal 19 bulan kemarin. Jadi penangan nggak sang bulan, nanti tanggal 19 baru cukup 1 bulan. Jadi kehadiran kami juga di tempat ini bersama dengan jemaat adalah sebuah hubungan keluarga, dan pada malam hari ini juga saya mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Kiranya kasih Kristus yang akan selalu menguatkan suami, anak-anak dan cucu di tempat ini, bahkan mewakili jemaat majelis gereja Jemaat Lari-Lari. Kiranya Tuhan yang akan terus menghibur orang tua kekasih dan anak-anak dan cucu. Karena itu, sebelum kita menikmati berkat yang disediakan oleh keluarga, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah namamu Bapa di sorga, Bapa yang mempunyai hidup dan kehidupan kami. Terima kasih pada malam hari ini, Engkau boleh memperkumpulkan kami di tempat ini, datang berbagi penghiburan bersama dengan keluarga di sini. Biarlah kehadiran kami pada malam hari ini Tuhan akan menguatkan segenap rumpun keluarga. Dan kami percaya firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu itu juga yang akan memampukan suami, anak-anak dan cucu, bahkan semua keluarga dan jemaat Tuhan. Biarlah membawa sebuah kekuatan besar bahwa dalam hidup ini kematian itu dipersandingkan dengan kami. Entah itu kapan Tuhan waktu kami, tetapi mampukan kami untuk terus menjadi orang yang bermakna dalam hidup ini. Berkati hamba-Mu Ibu Pendeta yang telah mengambil bagian pada malam hari ini, kuatkan dan sehatkan dia di dalam mengemban tugas dan pelayanan di jemaat yang Tuhan telah nyatakan bagi dirinya. Menghadapi duka cita seperti ini Tuhan, segenap keluarga di sini tidak merasa kekurangan syukur daripada Tuhan. Mereka menyediakan kami berkat berupa makanan dan air minum. Kami percaya ini asalnya daripada Engkau, dan kami percaya dari dalamnya kami akan memperoleh kekuatan dan kesehatan. Bahkan Tuhan, kami pun percaya keluarga yang menyiapkan ini, mereka tidak akan pernah berkekurangan, justru akan berkecukupan di dalam Tuhan. Berkati saudara-saudara kekasih kami yang telah berjeri lelah menyiapkan segala sesuatunya, biarlah tenaga mereka juga kembali dipulihkan. Tuhan, kami memohon juga kepadamu, mampukan kami untuk bisa menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang berkekurangan. Inilah hidup dan kehidupan kami Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Kami sambut berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Yo, mi tandai nasam sangat nggak tahu lah. Tak apa siapa gila lagi. Ya, itulah karena lama-lama kematian, jadi memori ini sudah mulai lobet menyimpan pada kopak waktu kutananmu. Ya, demikianlah acara kita malam ini. Setelah kita menerima air minum dari Toroni dan lantai tondok, ketika kita kembali, kiranya damai sejahtera Allah, berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan akan menuntun dan menjaga kita di sepanjang perjalanan kita untuk kembali ke tempat kita masing-masing. Dan kiranya malam ini boleh kita nikmati bersama dengan kasih Tuhan. Dan mohon maaf sekiranya dalam memandu acara ini ada hal-hal yang tidak berkenan. Sekali lagi terima kasih Ibu Pendeta atas pelayanannya, dari PKB Gipil atas kehadirannya. Lama solo na ina PKBG itu malam pakukari siya PKB Gipil mewakili ya susito ya. Terima kasih. Dah dulu